semuanya sehat, semuanya kuat. Karena siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini. Kita boleh ada, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kalau di mana Dia luar biasa di dalam kehidupan kakak dan adik-adik semua. Kita bersyukur buat hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini, semuanya lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang colek kiri kanan. Tetapi hari ini saya mau ajak adik-adik semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan itu berkenan dan kita boleh mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian kami hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji, menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang duduk manis, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu konsentrasi kami, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, kami sepakat tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa otoritas yang daripada Allah Bapa ada di dalam kehidupan kami, di rumah kami, di ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, kami siap, yang siap menyembah, memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa langsung, tetapi lewat pelayanan ini saya percaya adik-adik yang ada di rumah bersuka cita. Yang bersuka cita katakan yes. Yes, puji Tuhan. Semuanya ayo yang cinta sama Tuhan Yesus sampaikan tangan. Kita mau angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus
menjadi bagian kami saat ini. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Kami mau memuji Engkau dengan sorak-sorai. Berikan kami Tuhan kemenangan sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ayo berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo semuanya yang ada di rumah, salam kiri kanan katakan, aku bersukacita, aku bahagia. Sudah? Sudah? Salam kiri kanan sudah? Sudah? Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Gak ada yang lemas-lemas. Semuanya sudah sarapan belum? Tentunya sudah ya. Tentunya sudah sarapan. Nah, kita mau sama-sama sambil memuji Tuhan kita olahraga. Kita menyanyi Happy Yaya Happy Yeye dengan gerakan. Tentunya semua masih ingat. Ayo, mana caranya? Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy Yaya happy Yeye. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya langit. Ayo siapa yang lebih tinggi? Puji Tuhan sedalam-dalamnya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita pada saat hari ini? Saya percaya firman yang datang kepada adik-adik, kepada kakak sekolah minggu, itu adalah pesan Tuhan yang indah buat kita. Puji Tuhan, semuanya kembali duduk manis. Kita akan membuka hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan firman Tuhan kedengar. Kita harus mendengarkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat hari ini. Pada saat hari ini, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Ini kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terima kasih. Firman Tuhan ku dengar.
saat ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak sekolah dulu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap hati anak-anak sekolah minggu yang duduk manis mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang didengar pada saat itu boleh tertanam baik di dalam lubuk hati mereka, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan yang mereka miliki, kehidupan yang manis di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, firman yang kami akan dengar pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita singkat dari kakak. Setelah itu kita akan menonton video singkat dari kakak. Nah, adik-adik ingatkah kisah seorang tokoh Alkitab bernama Nuh? Nah, pada masa pandemi corona ini kita selalu mentaati protokol kesehatan. Nah, maka dari itu kita juga seperti Nabi Nuh yang dimana berdiam diri selama 40 hari 40 malam bersama istrinya, bersama ketiga anaknya. Adik-adik masih ingatkah siapa ketiga anak Nuh? Ayo. Yang pertama Sem, yang kedua Ham, yang ketiga Yafet. Ketiga anaknya ini laki-laki mempunyai ketiga istri. Mereka tidak lupa dengan yang namanya binatang, hewan peliharaannya semua untuk dibawa ke dalam bahtera, yaitu kapal yang besar. Sebelum terjadi musibah ini, Nabi Nuh diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Allah yang berbunyi, anak ini akan memberi penghiburan pada masa susah. Dan di tanah yang terkutuk itu, Tuhan mengingatkan Nuh untuk diingat-ingat, yaitu tentang yang namanya melakukan taat kepada firman Tuhan. Setelah itu, pada masa musibah telah tiba, di situ suara hujan deras, badai telah menimpa. Orang-orang di situ mengalami ketakutan. Sebelum Nuh membuat bahtera, mereka diolok-olok, mereka dibullying. Buat apa kapal yang besar itu? Nah, maka dari itu, tetapi Nuh tetap taat pada Tuhan, dan Nuh menyerahkan semua keluarganya, hasil ternaknya dibawa untuk bahtera. Dan kita tahu Tuhan juga mengingatkan seru membuat kapal yang besar. Oke, setelah Nuh mengulurkan tangannya untuk menerbangkan burung merpati, dan Nuh menunggu selama 7 hari, pulanglah burung merpati itu. Nah, disitulah burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun. Setelah itu diterbangkan kembali, dan sampai sedetik itu burung merpati tidak akan kembali lagi. Pertanda bahwa tanah sudah kering, sudah surut. Nah, adik-adik, kalau kita cerita, adik-adik penasaran seperti apa sih kisah bahtera Nuh itu? Oke, kita lanjut. Kita lihat video singkat ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan,
Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik, kita barusan mendengar dan kita barusan menonton juga dari cerita Bahtera Nuh. Seorang tokoh Alkitab bernama Nuh bersama keluarganya. Adik-adik masih ingat kisahnya tadi? Ibu mau tanya, masih ingat siapa anak-anak Nuh yang ketiga tadi? Ayo, ibu mau dengar? Nah, kalau adik-adik sudah bersuara keras, berarti adik-adik hebat. Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anaknya itu anak yang taat seperti Bapak Nuh, yang taat tentang peraturan yang ditentukan oleh firman Tuhan. Begitu juga kita. Pada masa pandemi corona ini adik-adik, kita disuruh mengikuti protokol kesehatan, kita disuruh berdoa, kita disuruh membuka mezbah bersama keluarga, kita disuruh memberikan korban syukur untuk Tuhan, persembahan, dan kita juga disuruh untuk berdiam diri seperti Nabi Nuh. Nah, oke. Berapa lama Nabi Nuh bersama istri, bersama ketiga anaknya, bersama menantunya, bersama peliharaan binatangnya? Ayo, berapa lama Nabi Nuh di dalam bahtera yang besar, kapal yang besar? Jawabannya adalah 40 hari, 40 malam lamanya. Iman Nuh diuji, begitu juga kita. Masa pandemi COVID-19 ini, iman kita juga diuji. Dan iman kita tetap kokoh kepada Tuhan. Dan adik-adik juga dijawab doanya ya, nilai rapat kemarin terbaik kah? Semua naik kelas, hebat. Kalau semua naik kelas, berarti doa adik-adik dijawab oleh Tuhan. Seperti Nabi Nuh, berdiam diri di rumah, berdoa, mengucap syukur. Dan akhirnya tanah mulai kering dan surut. Dan mereka bersama keluarga mengucap syukur kepada Tuhan untuk atas campur tangan Allah menolong selama 40 hari lamanya. Begitu juga kita. Dalam masa pandemi ini segera berlalu, kita bersyukur kepada Tuhan, tetap taat, baca Alkitab, doa bersama, dan rajin belajar di rumah. Meskipun masa libur telah tiba, kita tetap menghibur diri bersama keluarga untuk biarlah masa pandemi ini segera berlalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kakak mau tanya kembali, terambil dalam kitab apa cerita firman Tuhan kita hari ini? Ayo dicatat, nanti kalau kita bertemu lagi di minggu yang berikutnya, kakak mau lihat siapa yang masih dengar, masih ingat cerita firman Tuhan yang disampaikan. Jadi cerita firman Tuhan kita terambil dalam Kejadian berapa? 6, 7, 8, pasal 9 ayat 1 sampai 17 tentang riwayat Nabi Nuh. Lucu ya, Tuhan Yesus datang kepada Nabi Nuh. Disuruh ngapain? Ayo, suruh ngapain? Siapa yang tahu? Buat kapal. Dan anehnya lagi, buat kapalnya di mana? Di atas bukit. Jadi orang-orang di sekitar situ tertawa.
kok ada ya orang bikin kapal di atas bukit, lucu, mereka tertawa. Tetapi Nuh tidak menghiraukan apa yang menjadi ejekan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Nuh. Nabi Nuh dia taat. Dia melakukan apa? Dia melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga harus mencontoh Pak Nabi Nuh. Kalian sebagai anak-anak yang manis harus dengar-dengaran kepada papa dan mama. Nggak boleh ngelawan, nggak boleh nakal, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh marah-marah kalau mama papa suruh. Nah, adik-adik semua, itu pesan Tuhan buat kita. Bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran. Kita bersyukur pesan Tuhan buat kita hari ini bahwa harus selalu taat dan dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Ayo, yang sudah siapkan persembahannya, boleh salah satu kakak atau adik jalankan persembahannya. Kita mau memberi persembahan kita buat Tuhan lewat pelayanan sekolah minggu kita. Sambil kalian mempersiapkan persembahan, kita akan pujian dengan semangat ya, pakai gerakan ya. Siap? Ayo, siap semuanya. Semuanya boleh pakai berdiri. Sambil bertepuk tangan, kita bergerak. Ayo. Gong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ingkong badannya besar. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan, kita sudah memberikan korban syukur persembahan kita, dan tiba saatnya semuanya kita akan mengaminkan ibadah sekolah minggu kita pada saat hari ini. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Biar Tuhan terus berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, sehingga di waktu yang akan datang kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu Betani. Semuanya, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita berdoa bersama-sama buat ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, adalah Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur kita. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat hari ini. Semuanya tetap dalam hadirat Tuhan, semuanya tutup matanya, semuanya lipat tangannya, duduk manis, kita mau berdoa. Nanti kesediaan Kak Siwi bahwa kita dalam doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersyukur kepada Tuhan anugerahnya yang Tuhan berikan, yaitu nafas sampai hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menonton cerita singkat tentang Nabi Nuh. Dan kami bersyukur biarlah kami mendapatkan inspirasi dari Nabi Nuh. Tuhan, ajar kami untuk taat seperti Nuh. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Di masa pandemi corona ini Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan buat keluarga kami, orang tua kami Tuhan berkati, persembahan kami Tuhan berkati juga. Biarlah persembahan ini Tuhan, layakkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pelajaran sekolah minggu berikutnya, biarlah Tuhan berkati. Berjalan lancar, dan kami di rumah Tuhan berkati juga, agar kami tetap setia, agar kami tetap melakukan protokol kesehatan, agar kami tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu berdoa, bersama bersama keluarga, sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah mempertemukan kami minggu depan di jam ibadah di Sunday School Bethany Kids pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu singkat ini untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus, mari semua katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Sunday School. Kiranya adik-adik di rumah merasa diberkati oleh Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Kak Siwi dan Kak Sarti yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Bahkan adik-adik semua yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini, Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik semua dengan segala cita-cita, harapan masa depan. Tuhan akan terus memberkati. Adik-adik, Aji mengumumkan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama beribadah lagi di dalam ibadah Sunday School, atau hari Minggu depan kita akan bertemu kembali bersama-sama di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Kita akan mengikuti live streaming yang akan dipimpin oleh kakak-kakak pembina Sekolah Minggu Gereja Bethany Tanjung Selor. Oleh sebab itu, jangan lupa tetap stay tune. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, muliakan Tuhan setiap hari. Jangan lupa cuci tangan ya. Ingat, tetap jaga jarak, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertai, melindungi, dan akan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.